datang ke Makkah itu minum, dan minuman itu sesuatu yang paling penting. Yang menanggung biaya minum namanya as-siqayah. Siqayah itu bertanggung jawab untuk memberi minum. Minuman seluruh jamaah haji yang datang itu ditanggung oleh Bani Abdul Muttalib. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah yang penanggung jawab semua minum jamaah haji. Nah sekarang siapa orang yang paling kaya? Orang yang punya bisnis air minum. Saya di mana-mana tausiah, semua air minum yang ada di media itu mesti dicopot mereknya. Tapi acara ini saya heran tidak dicopot. Kenapa? Karena katanya ini produk kita sendiri. Tulisannya air putih. Saya tadi lama membaca, saya sangka Aerosmith. Ternyata air putih. Baca aja, Masya Allah. Jadi kita kadang bicara tentang masalah bisnis, ternyata kita dibisniskan orang. Hari ini alhamdulillah bicara tentang bisnis Islam, air putihnya bisnis sendiri, kuenya pun juga begitu. Karena kita bicara, ternyata kuenya merek-merek yang bukan produk kita. Tapi melihat ini pulut, pasti produk kita. Di acara ini perfect, sempurna. Cuman Pak, Masya Allah, hampir saya bilang tadi bagus, cuma salahnya belum dibuka. Insya Allah Pak, tanya dirasa Pak. Nah, selanjutnya setelah kita bicara tentang Qusay, turun ke Abdul Muttalib, turun ke bawah, yaitu ketika turun ayat pengharaman riba. Riba yang pertama diharapkan adalah riba Abbas. Apa hubungan Nabi dengan Abbas? Abdul Muttalib punya anak laki-laki 10, perempuan 5. Jadi anaknya 15. Pasti ibu tidak risau dengan 15 itu. Yang selalu ditanyakan perempuan, induknya berapa? Kita yang selalu kita dengar namanya Hamzah, Abdullah, Abdul Muttalib, Hamzah, Abdullah, Abu Talib, lalu kemudian diantaranya Abbas. Abbas ini saudara. Yang selalu disebut-sebut itu cuma 5. Hamzah yang dadanya disobek oleh Wahsy pada perang Uhud, dikunyah oleh Hindun. Lalu kemudian Abdul Uzza. Abdul Uzza jarang orang tahu. Abdul Uzza nama aslinya, nama populernya Abu Lahab. Lalu kemudian yang satu lagi adalah Abbas. Abbas ini paman Nabi yang riba. Jadi dia memberikan pinjaman kepada masyarakat, orang yang paling banyak uang. Bank konvensionalnya saat itu adalah Abbas Bank. Lalu kemudian Abu Talib. Abu Talib ayah Sayyidina Ali yang membesarkan Nabi karena ayahnya meninggal. Lalu kemudian 5 lagi jarang tersebut, dan 5 bibi-bibinya perempuan. Apa hubungan Nabi dengan Abbas? Paman kandungnya. Jadi kakeknya yang kelima orang kaya membuat rumah besar. Kakeknya kandung orang kaya penyedia air minum. Paman kandung adik ayahnya, saudara ayahnya adalah penyedia pinjaman, sehingga ayat yang pertama turun haram riba adalah riba Abbas. Nah, bagaimana dengan ayahnya? Abdullah itu meninggal bukan di rumah, tapi di Yathrib. Jarak Yathrib dengan kota Makkah lebih kurang 500 km, 8 hari 8 malam naik onta. Sedang di luar kota meninggal. Syairnya selalu dibaca orang Melayu saat acara akikah anak, acara walimah, acara nikah, acara malam berinai. Walamma tamma min hablihi syarani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati aruhu Abdullah
dibaca orang Barzanji di Batam? Masih. Alhamdulillah, saya sangka karena 22% berhenti baca Barzanji. Itu ditulis oleh ulama Madinah namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Syair-syair itu dibaca Maulid Nabi, yang sekarang mulai tergeser dengan syair-syair baru, tapi masih tetap juga tentang Maulid Nabi. Walamma tamma min hablihi, ketika sempurna hamilnya dalam kandungan ibunya, syahrani artinya 2 bulan, ala asyuril aqwal marwiyah, menurut bulan qamariyah Muharram Safar, tufiya di Madinatul Munawwarah, meninggal bapaknya di kota Al-Madinah, waktu itu namanya Yathrib. Abdullah meninggal saat bisnis, pergi bisnis. Aminah mengandung 2 bulan. Syair itu menunjukkan betapa tegarnya seorang Aminah, suaminya pergi. Ini bisa untuk dalil anggota HIPMI yang mau pergi keluar kota, istrinya hamil 2 bulan. Abang pergi ya, jangan pergi bang, aku hamil. Mak Nabi Muhammad mengandung 2 bulan, dia pergi, meninggal. Kakeknya, datuknya, pamannya, ayahnya, bisnismen. Darah-darah ini turun ke Nabi Muhammad SAW. Cuman dia dibuat Allah setting tidak sebagai anak orang kaya. Seandainya Nabi Muhammad itu anak orang kaya, anak raja, berhasil, apa kata orang? Iyalah, ayahnya kan kaya. Ayahnya meninggal, dibesarkan oleh kakeknya meninggal, dibesarkan oleh pamannya di antara yang 10 tadi, inilah yang paling susah, anaknya banyak, Abu Thalib, dibesarkan di tengah keluarga minim dan menjadi pemimpin dunia. Kalau bahasa kampung orang Melayu, from zero to hero. Allah ingin menunjukkan dia tidak dari apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi gen darah sukses itu ada dalam dirinya. Tapi dia tidak dibesarkan di tengah keluarga yang berkecukupan. Maka untuk itu dia menggali potensi dirinya. Apa kerja dia pertama? Mengambil upah, memberi makan kambing. Kata orang Jawa, ngangon. Dibawa kambing ini, dibawa ke padang rumput, habis itu pulang, ambil upah dari itu. Begitu dia sudah mulai agak remaja, dewasa, besar, barulah dia, karena tidak ada modal, membawa barang-barang orang yang punya barang, dibawa barang ini dagang jualan, nanti hasilnya laku berapa, dihitung bagi 2. Inilah yang disebut dalam teori ekonomi Islam dengan mudharabah bagi hasil. Pemodal dengan pelaku, dengan pekerja, dengan orang yang menjualkan barang, reseller, kata orang sekarang, nanti hitung bagi berapa keuntungan, balikkan modal, bagi untung. Berapa persennya tidak diatur dalam fikih, mau 70-30, mau 20-80, mau 50-50, terserah. Yang punya banyak barang-barang kaya ini namanya Khadijah heran, kenapa kalau barang ini dibawa orang ini kok laku terus? Dia tanya, siapa yang membawa barang ini kok lakunya besar? Namanya Muhammad. Mana orangnya? Nanti ku bertemukan. Ketemulah. Pas Khadijah melihat Nabi Muhammad datang, dia terpukau. Kalau mau dipilihkan animasi aja di tempat itu. Karena Nabi itu orangnya good looking, menawan. Bagaimana gambaran tentang fisik Nabi SAW? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Begitu dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Six pack lah sekali. Dia. Dan setiap orang bertemu dengan dia terpukau. Disebut dengan nurun nubuwah, cahaya Nabi. Jadi melihat dia saja, barang itu sudah laku. Kalau menengok Nabi Yusuf aja sampai qatta'na aydiyahunna, mereka potong-potong tangannya, perempuan di Mesir itu menengok Yusuf lewat. Nabi Muhammad itu di atas Yusuf. Patutlah barang bulan. Kenapa barang umat Islam tidak laku? Dari gayanya tak meyakinkan. Kecuali mulai. Misal adalah anggota DPI minta endorse, misal Ustaz tolonglah endorse apa? Endorse
minuman susu cair untuk menambah berat badan. Yang endorse saya. Anda mau berat badan bertambah, minumlah susu cair. Kan yang minum, jadi tidak menampilkan. Nabi Muhammad itu menari. Dari mana Ustaz tahu kulit Nabi Muhammad itu menari? Dalam hadis tentang khutbah Jumat. Waktu Nabi sedang khutbah Jumat, masuk orang Arab Badui. Kata orang Arab Badui, halakatil amwal, kambing-kambing kami mati, ternak kami kering karena air tak turun. Tolonglah berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad waktu sedang khutbah itu langsung mengangkat tangannya. Jubah Nabi itu tak pakai kancing, jubahnya lebar. Waktu diangkatnya tangannya turun ke bawah. Sahabat yang di bawah itu mengatakan, nampakku bayallah ibn putih ketiak Nabi. Nabi itu saking putihnya ketiak. Beda sama orang kita, putih mukanya ketiak hitam. Dan ada satu iklan khusus untuk ketiak hitam. Tak boleh memutihkan ketiak. Saya kalau udah tengok iklan itu di TV, saya kan hilang saya makannya. Nabi Muhammad SAW itu kepalanya ditutup dengan 3 lapis. Lapis yang pertama rambut. Rambutnya itu ditarik dari depan sampai ke belakang, dipotong di tengkuk. Karena panas terik. Lapisan yang kedua orang suam namanya. Lapisan yang ketiga imamah, sopan. Itu menunjukkan rambut Nabi itu ganteng, rapi. Kalau mau menengok bagaimana wajah Nabi, kata orang yang pernah mimpi dengan Nabi, seperti wajah Habib Ali Zainal Abidin. Ada orang pernah mimpi Nabi, kata dia, di antara para habaib di dunia ini mirip macam siapa? Tengoklah wajah Habib Ali Zainal Abidin yang sekarang masyhur di Mesir, orang Yaman, tinggal di Saudi Arabia, tinggal juga di Dubai, keliling. Tulis saja di handphone itu Al-Habib Ali Zainal Abidin pakai huruf Arab. Kalau belum bisa tulis Arab, mu'alafkan dulu handphone. Begitulah pula gantengnya mengungkap apa tak laku produk barang yang dia jual. Putihnya luar biasa. Bagaimana dengan harumnya? Yang mencium harum tapak tangannya itu Anas bin Malik. Waktu kucium tapak tangannya, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Patutlah barang itu laku, mendekat harum. Kita kalau dekat sama orang harum, macam mana lah produk umat Islam yang mau laku? Dekat bau ketiak. Jengkol, saya takut menyebut jengkol dari Pak, takut disomasi sama pemakan jengkol. Sekarang sama masih ada ikatan pemakan jengkol mensomasi Ustaz Somad, jelek kan bunyi. Dari mulai tampilan, dari mulai gendara, dari mulai adapun bahasanya yang lembut, maka tidak ada yang lebih lembut daripada ucapan Nabi Muhammad SAW. Dari mana Ustaz tahu Nabi itu ucapannya lembut? Tengoklah macam mana dia memanggil Aisyah. Bukan pernah dia panggil Aisyah, tidak. Ya Humairah. Humairah diambil dari kata ahmar, merah. Humairah artinya kulit yang ketika dikenai cahaya matahari putih kemerahan. Bahasa Arabnya putih itu abyad. Tapi perempuan tak boleh dipanggil abyad, karena memanggil abyad, maaf cakap, itu artinya kulit yang cacat putih. Nah kalau untuk memuji orang yang putih dipanggil Humairah, ya Humairah. Tak ada dipanggilnya namanya. Begitu lembutnya dia. Pak Ustaz, saya mau ikut macam Nabi, boleh saya panggil bini saya Humairah? Boleh saya. Tapi dia tak putih Pak Ustaz. Dia tak apa-apa, menyenangkan hati orang, apa salahnya? Yang terlalu jujur, ya Hajar Aswad. Jadi kalau sekarang dalam konteks kekinian, siapalah yang mengamalkan ini tadi? Dari mulai good looking, enak ditengok, tempatnya nyaman, wangi, harum semerbak, orangnya ganteng-ganteng. Tak perlu saya sebut siapa yang punya minimarket, tapi kita yang punya teori, ajaran Islam yang punya, diamalkan orang lain. Bapak kembaliannya mau didonasikan atau enggak? Mari kelinci pun pakai.
Selamat datang Bapak. Bapak beli minum air mineralnya satu, coklatnya satu. Ini ada mau beli lain? Tidak. Token juga ada? Tidak. Bayar listriknya banyak kali bukan? Balik lagi. Jadi umat Islam kalau mau maju, dia mesti mengikut sesuai dengan judul sebagai Rasulullah SAW. Sekarang yang diceramahkan tentang Rasulullah adalah apa yang diributkan orang di masjid? Kaki celana. Kaki celana Nabi itu di atas mata kaki. Siapa yang di bawah mata kaki? Neraka jahanam. Balik dari pengajian orang bukan ngurus bisnis, asik nengok mata kaki. Neraka jahanam. Kalau hati itu di atas mata kaki. Pak dekat sebelah di atas sebelah bawah. Padahal tentang masalah mata kaki ini khilafiyah. Kata Imam As-Suyuti, penghafal hadis 200.000 hadis di kepalanya, kalau di bawah mata kaki karena sombong baru masuk neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa. Itulah yang disibukkan umat ini sehingga meninggalkan bisnis. Ketika umat Islam saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling mendolalahkan, saling neraka-neraka, ternyata warung kita diambil orang. Jangan lupa, ketika Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, maka mereka di Konstantinopel waktu itu sedang sibuk membahas iblis itu sebesar apa. Kelahi antara sesama mereka. Yang satu mengatakan iblis itu sebesar rumah, yang satu mengatakan iblis itu sebesar nenek gergasi, yang satu mengatakan iblis itu sebesar pokok kelapa. Berkelahi mereka tentang besar iblis. Akhirnya tak sadar mereka, Muhammad Al-Fatih mengambil Konstantinopel. Inilah yang terjadi pada umat Islam. Yang disibukkan apa? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, membid'ahkan orang, menyalahkan orang. Padahal ini masalah khilafiyah. Makanya selalu saya katakan ke ustaz-ustaz, ceramahlah yang membangkitkan ekonomi umat. Orang tidak akan tersinggung kalau kita ceramah sibuk terus mempotaati di dalam. Tapi kalau kita bahas tentang masalah mudharabah, murabahah, tentang masalah musaqah, tentang masalah ihya'ul mawad, tentang masalah fikih muamalah. Tadi disinggung Pak Rektor, fikih ibadah. Udah selesai dengan fikih ibadah. Dari mulai datuk kita, ayah kita, nenek kita, bapak kita, sampai kita sekarang pembahasan malam ini air suci dan mensucikan. Baca fikih buku tak tahu, tanya selesai. Tapi masalah ekonomi ini, nah, umat Islam mesti dimotivasi. Siapalah yang pertama kali dapat tempat di surga? Orang kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Yang pertama kali dapat booking tempat di surga orang yang bangun masjid. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang kaya? Sekarang kita dengar ceramah di masjid, orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Itu kan melegitimasi kemiskinan, memiskinkan umat. Akhirnya umat ini mengalami kemunduran karena doktrin agama. Tadi ada yang terkesan saya dengan lagu tadi. Bisa diselipkan dalam lagu Universitas Batam menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang kaya? Santuni anak yatim. Mari kita jaga janda-janda, maksudnya tua-tua. Soalnya kalau kita ini pun sensitif. Siapa yang bisa menyantuni? Orang yang paling dekat dengan Nabi, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini dekatnya nanti dalam surga. Wa asyara bi isbi'aihi, dia tunjukkan dua jarinya, as-sababah jadi tunjuk, wal wusta jadi tengah, wa farraja bainahuma, dijarangkannya antara beginilah jarak aku dengan kamu nanti. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang kaya? Tasawuf selalu dikambing hitamkan. Orang tarekat, orang tasawuf meninggalkan dunia, tidak peduli kepada bisnis. Induk daripada tasawuf namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebelum Imam Bahaduddin Naqsyabandi, sebelum Imam Abdul Hasan
Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko di pasar. Tiap hari dia buka toko. Pergi dia ke toko, kalau ada pembeli dia layani, kalau tak ada dia sholat sunnah. Ada pembeli dia layani, tak ada dia sholat sunnah. Sampai 400 rakaat tutup toko pulang. Siapa bilang tasawuf meninggalkan dunia? Tengoklah induk-induk kita tasawuf. Ada ulama besar tasawuf pendiri tarekat namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nama tarekatnya Syadziliyah. Di Mesir termasuk tarekat besar. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, datang orang. Imam, ya, katanya umat Islam itu di dunia ini dipenjara. Dunia sijinul mu'min. Dunia ini penjaranya orang beriman. Kau di penjara kok mobilmu bagus, rumahmu bagus, kendaraanmu bagus, pakaianmu kok bagus. Apa kata Imam Syadzili? Pakaianku membuat orang mendekat kepada agama. Pakaianmu membuat orang jauh dari agama. Ini yang terjadi sekarang. Menengok pakaian umat Islam, orang mau jadi mualaf tak jadi. Aku sebetulnya udah lama mau masuk Islam, terus kenapa tak jadi? Aku coba untuk masuk ke masjid, bukan untuk sholat, untuk nengok-nengok aja. Begitu keluar hilang seluruh puasa. Umat Islam tidak menjadi bintang iklan untuk produknya. Islam ini produk yang bagus, tapi bintang iklannya tidak menarik. Kalau bintang iklannya menarik, Masya Allah, tabarakallah. Dan yang bisa menampilkan itu insya Allah adalah sahabat-sahabat kita di HIPMI, Himpunan Pengusaha. Kenapa begitu? Karena mereka secara ekonomi mapan, bisnismen, duitnya banyak, walaupun utangnya banyak juga. Dan mudah, itu mudah itu penting. Karena banyak juga orang tua, duitnya banyak, orang tak tertarik. Ada Pak Ustaz orang mobilnya 8 miliar. Siapa dia sudah tua? Sudah mau mati tanah. Tapi ini HIPMI enggak. Maka saya di beberapa provinsi itu ketemu dengan komunitas HIPMI di Sumatera Selatan, di beberapa daerah. Kenapa? Karena supaya dia yakin bahwa yang dia lakukan itu adalah ibadah. At-tajir, bisnismen. Tajir bahasa Arabnya bisnismen. Orang Betawi nyebut tajir banget sih lu. Tajir itu bisnismen, pedagang. At-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin yang amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Was-syuhada, nanti dia bersama dengan orang mati syahid perang jihad. Was-shalihin, dia akan bersama dengan orang saleh. Jadi jangan tinggalkan bisnis. Kalau tinggalkan diambil orang. Gimana kalau sekarang setelah mendengar ceramah Ustaz An, alhamdulillah aku sudah meninggalkan dunia. Ruko-ruko bisnis-bisnis itu hanya melalaikan kita dari Allah. Islam. Itulah hasil 22% tadi. Tanggung jawab kita bersama. Walaupun nampaknya tausiah ini didengar oleh terbatas di sini, tapi insya Allah ini direkam, diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi nanti kita berkata ini supaya bisa kepada seluruh pengusaha muda, dia senang, dia terinspirasi, alhamdulillah. Dia tak senang, dia bully, dia keluarkan jempolnya terbalik, ya tak apa-apa, tak masalah. Mungkin hari ini dia tak suka, hatimu bolak-balik, berapa banyak bencim jadi rindu. So sweet. Jadi kalau dikatakan Islam itu meninggalkan dunia, tidak. Karena doa yang diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nabi tidak mementingkan harta. Bagaimana mungkin Nabi tidak mementingkan harta? Orang dia bangun namanya Baitul Mal. Mal itu kan harta. Orang Barat menyebutnya mall. Dan yang gara-gara ini, alhamdulillah Pak Ustaz, kita sudah bangun Baitul Mall. Baitul Mal. Apa isi Baitul Mal itu? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang. Sehingga kalau berjalan kaki dari
ke Darul Bayda, tidak ada satupun fakir miskin. 2 tahun kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Yaman paling bawah, Darul Bayda paling atas. Dar rumah, Bayda putih, rumah putih. Sekarang rumah putih itu disebut dengan Casablanca. Casa rumah, Blanca putih. Casablanca rumah putih. Saya 2 tahun kuliah di sana, ibu kota Maroko. S2 Maroko, S3 Sudan, Dr. Honoris Causa dari College University International Selangor, Visiting Professor University Islam Sultan Syarif Ari Brunei Darussalam, Dai Nusantara dari Menteri Besar Kelantan. Saya cuma mau ngasih tahu saya Dai internasional. Saya menyampaikan ke orang kita kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng berkarat pula lagi. Karena buzzer dan haters ini banyak, maka follower dan viewer, subscriber itu mesti dipersenjatai dengan senjata-senjata peluru-peluru ampuh. Kalau tidak nanti dia terbodoh. Ustaz, kau sekolahnya tak jelas apa? Jadi mesti dibahas untuk memotivasi adik-adik mahasiswa sekalian. Karena kalau tidak dijelaskan itu nanti sombong kali Ustaz, sombong. Katanya orang sombong masuk neraka. Tadi kita masuk neraka. Umat Islam mesti dibangkitkan. Tapi Nabi Musa tidak meninggalkan istana yang megah. Tempat tidurnya aja pun terbuat dari pelepah kurma. Dia tidak miskin. Nabi Muhammad itu tidak miskin, tapi dia hidup bersahaja. Bedakan antara orang tak punya dengan orang tak mau. Ini banyak juga mahasiswa sekarang pergi ke kampus pakai sandal jepit. Kok aku bersahaja? Itu bukan bersahaja, tak sanggup beli sepatu. Nabi SAW perang tahun kedua namanya perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Dia datang naik kuda. Umurnya ketika hijrah 55 tahun. Karena dia jadi Rasul umur 40. Ketika hijrah setelah Islam 53, 13 tahun tambah 40, 53. Waktu perang Badar tahun kedua berarti umurnya 55 tahun, sanggup naik kuda 150 km. Sekarang kumpulkan umat Nabi Muhammad yang umur 55 tahun, suruh naik kuda 150 km. Begitu sampai 3 kilo langsung saraf kejepit, kanker tulang, bertanggalan betul-betul. Ini kalau cerita tentang sehatnya dia. Orang yang sanggup naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. 150 km saya sampai ke Badar. Ke lokasi perang Badar, makam-makam syuhada itu sampai. Banyak umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umrah menengok. Jadi supaya ceramah ini Nabi naik kuda sampai kemana. Lalu kemudian panglima perangnya dia sendiri, dia jenderal. Dia bukan sebagai seorang nabi saja, tapi jenderal panglima perang, ahli strategi. Sampai di sana melawan kafir musyrik, menang, dan harta rampasan perang. Apa kata ulama India, buku bestseller judulnya Ar-Rahib Al-Maktum, la taqilu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin, dapat uang emas 50.000 keping. 1 keping uang dinar emas beratnya 4,25 gram. 4,25 gram kalau harga emas sekarang sekitar 4,5 juta berapa, tapi karena kita udah kenal lama 4 juta aja. 4,25 gram 1 keping, yang dapat waktu itu 50.000 keping. Pertanyaannya, jika harta rampasan perang yang diperoleh pada perang Badar adalah 50.000 keping, 1 kepingnya 4,25 gram, kalau harga 1 gramnya 1 juta, berapakah harta rampasan perang yang diperoleh pada perang Badar? Bagus untuk ujian soal CPNS Kepri. Ya sebenarnya ngerti di dalamnya ada pesan ekonomi. Ini CPNS soalnya tak apa-apa.
Ustaz tahu dari mana? Saya ikut tes CPNS. Saya ini PNS, sudah keluar. Belajar S1 Mesir, S2 Maroko, menulis tesis 300 halaman, disidangkan di profesor. Pas ikut ujian tes CPNS, Tono, Tony, dan Tini menjaga warnet. Tini dan Tony tidak bisa kerjasama karena pernah pacaran. Tony menjaga di waktu sore, Tono menjaga di malam. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Bodoh yang bocor. Apa di sini? Ada pesan agama. Padahal kalau kau selipkan di situ, kau sedang berdakwah. Dan kalau kau mati, soal itu diingat orang sampai hari kiamat menjadi amal jariah. Kalau tidak, ya sekedar Tono, Tini, dan Tony aja. Satu kepingnya 4,25 gram, 1 gramnya 1 juta menurut hitungan harga emas tahun 2022 kali 50.000 keping. Berapa? Dan ketika Nabi pulang, datang Fatimah. Datang Fatimah, ya, tanganku tak sanggup menimba air, tak sanggup membuat adonan tepung gandum, kasihlah aku pembantu. Ayah baru menang perang minta pembantu. Apa kata Nabi ke Fatimah? Sebelum kau tidur bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Padahal kalau dia mau kasih ini emas tumpuk untuk kau, dah. Tidak, Nabi tidak miskin, dia hidup bersahaja. Dan Nabi meninggal tidak meninggalkan harta warisan. Nahnu ma'asyirul anbiya la nurithu. Kami para nabi tak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan semuanya adalah sedekah. Ini untuk meluruskan, jangan lagi dipahamkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, compang-camping. Inilah yang membuat umat ini meninggalkan dunia. Dunia diambil orang lain. Ketika dunia diambil orang lain, tinggal 22%, barulah kita bahas. Nasib. Pas tinggal 22%, di situ pula zaman saya hidup. Kan takdir kita tuh Pak Rektor. Memangnya ada orang yang takdirnya indah? Raja Ali Haji. Nasib dia sedang enak-enaknya belajar ke Makkah, belajar ke Madinah, pulang menjadi penulis luar biasa. Kalau mau nengok bagaimana makmurnya Kesultanan Melayu di zaman itu, tengoklah masjid Saiful Basma. Selama duduk di atas mimbar itu waktu sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama azan itu saya tengok jendela, ya Allah, banyaknya duit orang. Dari mana Ustaz tahu? Dindingnya tebal betul. Tempat kita tipis, kurang tipis kan? Memang banyak di tempat kita bangunan nampaknya tebal, tapi dalamnya kosong. Ustaz tahu dari mana? Itu tiang itu ya kosong. Tapi bangunan Masjid Pulau Penyengat, Kesultanan Melayu dulu kaya-kaya luar biasa. Mana buktinya? Kalau mau tahu, pergilah ke Medan, Sumatera Utara. Sampai di sana ada masjid yang besar, namanya Masjid Al-Masur di tengah kota Medan. Tengok ke arah kiblat sebelah kanan, Istana Maimun. Untuk Istana Maimun 300.000 sak semen. Tapi untuk Masjid Raya Medan 1 juta sak. Karena Sultan Harun Ar-Rasyid ingin nanti di hadapan Allah kalau ditanya, mana yang lebih kau besarkan, rumahku atau rumahmu? Rumahmu ya Allah. 1 juta sak semen untuk istana. Jadi kalau ada orang mengatakan Kesultanan Melayu miskin-miskin, susah-susah, antukan kepalanya ke tiang di sana. Habis itu pergilah ke Riau, tengoklah bagaimana istana Siak, Sri Indrapura. Semua orang yang naik ke atas menengok tangga. Tapi kalau melihat dari perspektif ekonomi, sekarang banyak juga orang ke istana Siak itu yang ditengok. Ibu tadi nengok apa? Mau nengok cermin awet muda, cermin kristal hadiah dari Latwi Helmina. Katanya kalau nengok situ makin muda Pak Ustaz. Iyalah, beda 2 inci. Tengok perspektif ekonomi.
masjid, setiap ada kekuasaan. Siapa yang bisa membangun masjid megah, mewah, cantik kalau bukan orang-orang yang mapan secara ekonomi? Alhamdulillah, Bapak Rektor pelaku IPMI ekonomi Islam syariah. Subuh tadi pun bicara tentang itu dengan Bank Riau Kepri Syariah. Tapi saya yakin optimis. Kenapa? Karena ada satu kegelisahan di dalam hati umat mendengar 22%. Masalah isi ceramah saya yang lain, Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa tidak ingat tak apa-apa. Tapi 22% nih, sebelum tidur nanti malam kalian tulis 22%. Mesti bangkit, karena kalau tidak hancur. Bagaimana umat ini akan bangkit? Bagaimana membuat sekolah tahfiz Quran? Kalaulah hidup ini cuma simpel, kuliah, habis kuliah nikah, habis nikah punya anak, ada yang mau berkarir dulu, kuliah, kerja. Kau kenapa belum nikah? Aku ingin punya kepribadian, Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Kuliah, kerja, rumah, mobil, nikah, punya anak, liburan. Tak ada visi misi untuk agama. Kalau begitu cara pikirmu, kerja, monyet pun kerja. Bukan kata saya, yang marah sama saya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalaulah hanya sekedar otot, sekarang anak-anak muda menampilkan otot, bagus kok jadi banteng. Kalau hanya sekedar menunjukkan besar, bagus kok jadi gajah. Tapi tunjukkan apa visi misi dalam hidupmu. Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, umurnya 1920-21. Bagaimana seorang panglima perang menembus selat Gibraltar? Itu diambil dari nama dia. Namanya Tariq bin Ziyad Jabal Tariq. 20 tahun sampai ke Andalusia, Spanyol. 20 tahun sampai ke Spanyol. 21 tahun sampai ke Konstantinopel. Umur kau berapa sekarang? Umurku 20, Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Mana orang ini mau bangkit, tapi dengan melihat Universitas Batam saya semangat. Dari mana Ustaz semangat? Lagunya aja sampai 3 lagu. Aku tak semangat gitu. Saya begitu lagu dari nyanyikan menengok saya. Untung ada masker. Kalau tak ada masker kan malu betul kita tak hafal. Jadi semangat ini mesti terus dikembangkan. Ini otokritik ke kita semua. Tokoh agama menceritakan aspek ekonomi. Ayat yang dibacakan Pak Rektor surat As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu kutunjukkan bisnis? Tijarah itu bisnis. Kulliyatut tijarah, judul Kulliyatut tijarah, bahasa Arabnya kuliah tijarah, terjemahan Inggrisnya Faculty of Business. Faculty of Business. Maukah kamu aku tunjukkan bisnis? Ayat Quran dibacakan Pak Rektor cerita tentang bisnis, tapi bisnis ini lain. Tunjikum min adzabin alim. Kalau kamu ikut bisnis ini menyelamatkan kamu dari azab Allah. Apa dia? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kamu lakukan ini, kubalas kamu. Apa balasannya? Dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. Yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan kamu akan masuk ke dalam surga. Lihat indahnya susunan Al-Quran. Kamu lakukan 3, kubalas kamu 3. Ayat berikutnya, kunu ansarallah, jadilah kamu orang yang menolong agama Allah. Kenapa ayat berikutnya tentang menolong agama Allah? Karena orang yang bisa menolong agama Allah hanya orang yang sudah mapan secara ekonomi, cerdas spiritual. Sekarang banyak orang secara ekonomi mapan, tapi pelitnya juga mapan luar biasa. Kawan saya petugas ngambil zakat, menengok ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, dia datang, Pak, kami lihat Bapak nampaknya sudah sampai pada level muzaki, kami mau mutip zakat. Alumni Mesir nih,
Apa kata yang punya rumah? Memang mobil saya ini 2 miliar, rumah ini 10 miliar, tapi utang saya juga banyak. Tapi keluarganya zakatnya. Ini yang disebut dengan orang kaya bermental fakir. Kaya dia memang, tapi mental itu fakir. Orang bermental fakir, kalau duitnya di bank 100 miliar, sedekah 10.000 dia berpikir. Kenapa? Karena tak sempurna yang 100 miliar kalau tak ada 10.000. Makanya kata Nabi, laisal ghina kathratal harb. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya. Wa innamal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya adalah merasa cukup. Hidup ini kan cuma cukup. Cukup makan, cukup pakaian, cukup jalan-jalan, cukup liburan. Karena kalau untuk lebih-lebih tidak akan pernah berlebih. Orang yang mengerti tentang hakikat dunia, dunia tak lebih dari makan pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lampu. Sebanyak-banyak cincin, gelang, emas, tabungan bapak ibu, ketika mati menghadap Allah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya nengok orang mati bawa kartu kredit. Tinggal semuanya. Tapi tentang kematian ini, kita tidak pernah meyakini bahwa kematian itu betul-betul datang sampai kita yang mati. Kita selalu lihat kematian itu pada diri orang. Oh, si Anu mati. Oh, si Fulan mati. Oh, kawan saya mati. Dan kita merasa tidak mati. Sampai akhirnya kita tertidur, mata terpejam, tiba-tiba terbangun, dan tangan kita memegang ujung kain, rupanya sudah tak ada jahitannya lagi. Ini kalau dipegang masih ada jahitan. Nanti malam kalau tidur, bangun besok pagi, itu yang pertama kali pegang, masih ada jahitan. Sampai masanya nanti pas dipegang, rupanya kain itu sudah disobek, digigit ujungnya, kerak. Habis itu dipegang, tak berjahitan. Tak lagi ada pertanyaan, abang mau sarapan apa? Pertanyaan yang datang, marah bukan. Makanya ada orientalis dari Jerman, ketika dia meninggal, di batu nisannya ditulis An-Nasunia falamma matu intabak. Manusia itu sebenarnya sedang tidur. Falamma matu, ketika dia mati, intabak, barulah dia terbangun dari tidur lelapnya. Kita ini sekarang semua ini sedang tidur dan sedang mimpi indah. Ada yang mimpi jadi ketua HIPMI, ada yang mimpi jadi rektor, ada yang mimpi jadi ustadz viral hanya sekejap habis itu dibully orang, ada yang mimpi jadi. Dan ketika kita mati, barulah kita tersadar dari tidur lelap panjang. Jadi kalau ada orang ngomong yang ngelantur, biasa. Orang tidur makin enak, makin nyenyak, makin lelap, ngigaunya makin kuat. Ini maka ceramahnya agak panjang sedikit karena tidurnya terlalu lelap. Maka mengigaunya makin panjang. Maka tak boleh lebih dari 60 menit. Tapi kalau menurut kode etik Abdul Somad, ini udah lebih. Kenapa? Karena botol ini 330 ml. Itulah sebagai pengantar dialog kita pada kesempatan kali ini. Jadi saya mulai 10:30, sekarang 11:30. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad yang telah mengisi tausiah kita pada hari ini, yang memberikan kita wawasan baru dan pencerahan baru, ilmu baru bagaimana menjadi usahawan muda yang berjaya dengan cara menyenadani sifat Rasulullah SAW. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena waktu kita tidak panjang, kita memiliki waktu 10 menit. Kita adakan sesi tanya jawab langsung kepada para peserta yang hadir pada hari ini untuk 2 orang. Siapakah dari para peserta yang ingin bertanya? Boleh langsung angkat tangan. Baik, silakan. Boleh kepada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Rosmaini Alesya Jahra. Saya dari Medan, dari Sumatera Utara, hijrah ke Batam. Saya pernah jadi anggota HIPMI, senior HIPMI lah ceritanya.
Saya usaha makanan ringan Ustaz. Dulu jual di warung-warung, sekarang alhamdulillah sudah jual di semua supermarket dan alhamdulillah sudah bisa ekspor. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya seorang wanita, bagaimana tipsnya supaya saya bisa menjalankan usaha ini terlepas dari segala macam mungkin yang saya belum paham, apa trik-triknya untuk usaha sebagai wanita atau seorang muslimah tetap menjaga agamanya dan usahanya juga bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi Ustaz, mohon doanya putra saya mengagumi Ustaz juga, begitu keluarga saya. Doakan putra saya yang sedang mondok di Sidogiri, semoga bisa menjadi syiar agama kelak setelah dia keluar dari pondok pesantren. Terima kasih, alhamdulillah bisa berjumpa langsung seperti ini. Terima kasih Ketua, terima kasih kesempatannya, terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Kita tampung dulu atau boleh jawab langsung? Saya jawab dulu, takut lupa. Baik. Tentang masalah perempuan berkarir terbagi pada dua kelompok. Yang satu mengatakan perempuan tidak boleh beraktivitas apapun. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah, tidak boleh apa-apa. Kalau tamu datang, suaminya yang membawakan teh manis dengan roti kue. Kalau mau belanja ke pasar, suaminya yang belanja. Kalau ekonominya mapan, dia carikan pembantu. Menyusukan anak, disusukan kepada orang lain, diupah, dibayarkan seperti Nabi diupahkan kepada Halimah Sa'diyah dan Suwaibah Al-Aslamiyah. Perempuan dihormati, dimuliakan, tidak boleh bekerja apa-apa, tidak boleh dilihat siapa. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, liberal, free, sebebas-bebasnya. Perempuan mau apapun terserah dia. Maka Islam tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kamu adalah pertengahan, moderat. Yang pertengahan bagaimana? Ada seorang perempuan namanya Asma keluar rumah mencari makanan onta. Dia junjung di atas kepala. Nabi melihat. Ketika Nabi melihat, lalu Nabi menemaninya untuk pulang, karena Asma ini ipar Nabi, diantarkan yang pulang. Nabi tidak melarang. Seandainya Nabi melarang, Asma mengatakan, Asma pulang bawa ke rumah, itu makanan onta campakkan, maka berarti haram perempuan beraktivitas. Tapi karena Nabi membolehkan, maka ulama mengambil kesimpulan bahwa ini hadis takriri, persetujuan perempuan boleh beraktivitas, boleh berkarir dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Yang dimaksud dengan solek jahiliyah, ada di model perempuan tingginya tak seberapa, cuman tumit sepatu 70 cm. Dia yang jalan, kita yang takut jatuh. Asal dia lewat, solek jahiliyah. Alhamdulillah, Ustaz berceramah bolak-balik, jangan pakai lipstik tebal, jangan pakai bedak tebal, jangan. Tak ada yang mau mendengar. Datang kopi, selesai. Biji matanya. Rupanya orang lebih takut kopi daripada sama Allah. Yang kedua, izin suami. Tapi memang betul izin suami ini, suami betul-betul izin. Karena banyak juga suami mengizinkan karena takut. Dia anggota ikatan suami takut istri, takut kena marah, takut kena sindir, takut kena. Suami-suami yang terdekat ini itu di akhirat tidak kena azab kubur, saking kan sudah azabnya di dunia. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab lagi, azab kali dia udah. Dan suami-suami ini yang model begini ini, walaupun dia tak cerita, kita bisa paham dari pertanyaannya. Kalau Ustaz, nanti kalau mati masuk surga ketemu lagi tak dengan istri itu? Ketemu lagi kata Ustaz. Takut jadi. Mana tahu nanti di masjid ada gitu.
curiga dan dia bang ikut ulah si Aris sama Lydia. Yang senyum berarti nonton. Baguslah aku bisnis bang, bisnis keripik, bisnis cendol. Iya Dinda, maka kerja. Bedanya gaji suami sama pendapatan ibu. Di dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi di dalam hasil gaji ibu, si bapak tak dapat apa. Betapa kasihannya laki-laki. Saya ulang sekali lagi, di dalam gaji bapak yang sebulan 5-10 juta itu ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi kalau ibu jualan bisnis, si bapak tak dapat apa-apa karena ibu tak wajib menafkahi suami. Tapi kalau suami ibu itu susah, ibu boleh berzakat kuning. Bang, aku tengok orang tadi. Berzakat, tapi jangan kau macam-macam. Syarat yang ketiga, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram. Dan hikmah adalah menjaga ini. Laki-laki, perempuan dipisah, bersolek, tak ada solek jahiliyah. Keluar kota, ada perempuan-perempuan yang amanah. Perselingkuhan di zaman sekarang ini luar biasa. Dengan hebatnya grup-grup WhatsApp, bisa kenal orang, diketik namanya, bisa di DM, dikontak, ketemuan, berawal dari tatapan, berakhir dengan perselingkuhan. Judul lagu pun selingkuh, Cinta Satu Malam. Film pun selingkuh, lagu selingkuh, sepia. Selingkuh itu biasa Pak Ustaz. Terus yang luar biasa itu setia. Sampai ada ngomong itu luar biasa. Maka ibu-ibu yang berkarir, tolong jaga niat hati, karena setan terus bekerja. Sampai sekarang setan belum pensiun. Yang keempat, mesti dia berpikir untuk apa ini? Ini cari duitnya untuk apa? Untuk membantu suami karena kurang pendapatan supaya anak bisa mendapat pendidikan yang lain. Bagus. Tapi kalau untuk sesuatu yang lain, supaya mobilku lebih mewah, supaya perempuan kalau dia berlebih dari suaminya, walaupun hati dia tak apa-apa, tapi suaminya down. Ditengoknya mobil itu. Kalau dia sudah down, berefek pada psikologis. Maaf, dari beberapa pertanyaan ke dokter Boyke, berefek kepada seksual. Banyak laki-laki tak bernafsu dengan bininya karena pendapatan bininya lebih. Dia lebih bernafsu ke pembantunya. Dan perempuan mesti lagi tahu. Jadi apa? Ibu walaupun duit ibu banyak, ibu mesti ngomong ke dia, bang, gajiku memang lebih banyak, bisnisku memang lebih berhasil, tapi ini tak ada apa-apanya bang. Cuma untuk anak sekolah. Aku tak ingin lebih dari kau. Aku tetaplah, kaulah dunia akhirat. Jadi terpaksa agak kuajar sedikit ibu. Ibu dari Medan. Orang Medan itu ngomongnya jelas. Kalau dia ngomong jelas, sama macam makanannya. Begitu di luar, begitu di dalam. Dan lebih tunggu. Karena orang Medan itu dia pandai. Orang Medan ditangkap sama polisi. Kenapa kau lewat lampu merah? Kata dia, belum merah kali pak. Dalam bisnis mesti agak pandai-pandai. Jadi insya Allah ibu boleh berkarir, tapi niatnya jelas, nyekolahkan anak. Pesantren Sidogiri, saya ceramah di sana. Kalau kenal pembela Singa Aswaja, Ustadz K. Haji Idrus Romli, itu alumni dari Sidogiri. Saya pergi ke Mustafawiyah Purba, Tapanuli Selatan, berjumpa dengan Ayah Mahmudin, orang paling alim baca kitab. Saya tanya, Ayah Mahmudin almarhum, baca kitab ini kan susah, 7 tahun mondok baru bisa. Ada tak metode yang paling cepat? Ada Ustaz. Berapa lama? 10 bulan bisa baca kitab. Di mana? Sidogiri. Jadi anak sudah tepat, kerja ibu mudah-mudahan berkah, niatnya supaya ekonomi lebih baik. Kalau duit itu berlebih, cita-citanya mesti bangun masjid. Usaha itu apa? Bakwan. Apa masjid? Namanya Masjid Al-Bakwan. Supaya semua orang tahu bahwa ini masjid adalah perjuangan. Ada orang Turki tidak makan siang. Setiap dia mau makan siang, disimpannya duitnya, simpannya sampai tua. Duit itu tabungan cukup untuk bangun masjid, bangunnya masjid.
dibangunnya masjid, nama masjid itu daripada makan siang. Setiap orang bertanya, kenapa aneh nama masjid ini? Begitu juga dengan ibu. Bila ibu sudah banyak hasil bisnis, maka ibu buat nama masjidnya daripada rehab rumah. Bagus rehab rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu nanti kalau sudah punya duit banyak, beli cincin, beli gelang, beli sumpah, beli anting, beli rumah, beli mobil, mati ibu, habis dipakai bininya hebat. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi nanti pasti jalan betul juga. Allah malam. Sudah. Subhanallah, semoga terbantu ya Bu jawabannya. Baik, untuk sesi pertanyaan satu lagi kita khususkan kepada Bapak Ibu yang terhormat di depan. Apakah ada yang ingin bertanya? Takut tak boleh. Jangan takut, tidak akan dididik Bapak-Bapak. Kalau tidak ada akan kita lemparkan kepada baik. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pertanyaan pertama, perkenalkan nama saya Fatimah Mawarsari. Saya asli Jakarta, hijrah ke Batam tahun 2009. Menanggapi permasalahan yang saya hadapi, Ustaz saat ini, saya pernah mengikuti kegiatan Istiqlal sekitar tahun 1990-an tentang makanan sehat gizi halal. Yang menjadi pertanyaan ini adalah bahwa sekitar 8 hari yang lalu anak pertama saya meninggal, usia 18 tahun, terkena penyakit autoimun lupus. Dari saya baru tahu 2 bulan setelah saya menemani almarhum sampai akhir hayatnya. Seminggu itu saya baru tahu bahwa anak saya sudah mengalami penyakit yang berat. Jadi seluruh organ tubuhnya rusak, termasuk ginjal, paru-paru, jantung membesar dan lain-lain. Sebelumnya di rumah sakit yang awal sempat diobrak, tidak disebutkan bahwa penyakit itu sudah sejauh itu, sehingga saya bawa ke ICU di rumah sakit yang lain karena sudah tidak bisa berkomunikasi dan kalau maaf seperti orang sangat maut ya, gitu ya, kita panggil itu. Yang jadi pertanyaan begini Ustaz, jadi terindikasinya penyakit autoimun ini karena pola hidup yang tidak sehat. Setahu saya sudah memberikan makanan yang cukup karena kebetulan saya juga dosen nutrisi. Tetapi saya tidak tahu di saat saya di rumah mungkin gitu ya, apalagi di zaman pandemi ini kita selalu GoFood gitu ya, makanan-makanan yang mungkin yang beliau beli konsumsi itu tidak memenuhi kriteria makanan halal sehat dan bergizi, hanya mengenyangkan, enak di mulut. Dan memang rata-rata saya lihat anak-anak sekarang tuh lebih suka makanan yang enak di mulut, Ustaz. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana para pengusaha khususnya kuliner memahami tentang makanan sehat, halal dan bergizi, jadi tidak hanya mengenyangkan dan tahu nutrisi dan cara pengolahannya. Nah, tadi ini sendiri banyak pengusaha kuliner, insya Allah. Maksudnya bagaimana dengan meneladani Rasulullah sebagai pengusaha yang jujur gitu ya. Pengusaha itu bisa menyadari bahwa usaha ini bisa membawa kebaikan ataupun keburukan. Apakah perlu gitu ya, mungkin dibatasi oleh HIMI PT ya, perguruan tinggi, dan juga HIMI Batam khususnya karena kami di Batam, apakah memberikan sosialisasi kepada UMKM bahwa mengolah makanan seperti apa, bahan-bahan itu apakah berbahaya untuk dikonsumsi dalam jangka panjang? Karena sekarang saya tahu banyak sekali justru anak-anak muda ini yang terkena autoimun. Bagaimana nanti kita bisa punya generasi yang baik, bagus dan berkualitas di saat belum pergi berperang di tengah yang sudah habis gitu, Ustaz. Jadi pertanyaan bagaimanakah yang para pengusaha UMKM ini bisa melalui Rasulullah sebagai seorang pengusaha. Mohon juga izin Ustaz
mungkin bisa membacakan Al-Fatihah untuk anak saya, Andi Hauria Lasari. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi teman-teman juga bahwa anak itu adalah sesuatu yang memang kita harus amanah yang memang kita harus pegang, karena itu adalah modal kita, aset kita, dan terutama pada usaha kuliner. Hati-hati ya, karena berbahaya, bisa habis generasi kita semua. Terima kasih Ustaz. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Tidak ada disebutnya halal, karena tidak semua yang halal baik. Halalan thayyiban. Thayyib baik, tidak merusak, tidak mengganggu. Siapa yang paling tahu itu? BPOM, dokter. Siapa yang mengeluarkan ini layak tidak layak? Kemenkes. Maka yang paling lama hisapnya nanti di akhirat orang Kemenkes. Ustaz Somad, seorang profesor pimpinan rumah sakit, paling mengerti tentang kesehatan. Saya lihat Ustaz ini mobilitasnya ke sana kemari. Pak, saya tak naik mobil, naik pesawat. Ya, maksud saya mobilitas geraknya Pak Ustaz. Saya tengok Ustaz ke sana kemari, saya takut nanti Ustaz sakit. Ustaz minumannya apa? Ada minum suplemen? Tidak. Jangan minum suplemen Ustaz. Nanti kalau Ustaz minum suplemen, memang Ustaz sehat bersemangat, tapi 10 tahun lagi nanti pinggang Ustaz kena macam-macam. Saya bilang, kenapa bisa dijual di masyarakat? Itulah Pak Ustaz, ini ada bisnis oriented yang tidak memikirkan keselamatan orang. Jadi kesempatan kita kepada pelaku ekonomi, Ibu Ketua HIPMI beserta anggota, jangan sampai kita zalim aniaya dengan produk kita tadi. Akhirnya ya yaumul qiyamah di sholat, dan ada orang nanti menghadap Allah, sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, umrahnya banyak, tapi ternyata pahalanya diambil oleh orang yang dianiaya. Saya tak pernah menganiaya orang. Kau memang tak menganiaya, tapi produk yang kau jual sudah menganiaya kesehatan orang. Ini kita sebagai orang beriman yang yakin hidup ini sementara. Yang mau kita cari ini apa sebetulnya? Nah ini. Lalu kemudian khusus untuk ibu dan semua yang mengalami seperti yang ibu alami, balik kepada tauhid tentang mati. Di samping kita ikhtiar, sudah ada usaha dari ibu memberikan makanan, balik kepada tauhid. Saya punya 2 kawan. Kawan yang pertama divonis dokter kanker stadium 4, umur tak sampai sekian bulan. Berdoa dia kepada Allah, kasih aku umur sampai anakku ini lahir, istrinya sedang mengandung ya Allah. Apa yang terjadi? Anaknya sekarang udah 4 tahun, lari-lari, dia masih hidup. Yang satu lagi, kawan saya juga, kawan sekolah, sehat pagi itu, sarapan, sempat pula bawa sepeda motor memandori orang kerja, pulang minum di warung, duduk berkunang-kunang, meninggal. Yang divonis mati, tak mati, hidup orangnya sekarang. Yang sehat walafiat meninggal, datang saya ke pemakamannya tengah malam baru sampai. Ini balik kepada tauhid setelah usaha dan ikhtiar. Ibu sudah usaha, maka yakini kalau tak mati, kata Allah, tak mati. La iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Tak bisa ditunda, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Andai sudah ditetapkan Allah saya mati jam 12 siang ini, maka sedang tausiahnya pun bisa mati, tidak menunggu sakit. Nah, itulah tauhid. Kalau tidak nanti kita akan terus berpikir kalau. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Yang kedua, kenapa mesti anak saya? Saya tanyakan berbisi. Inilah maqam yang tertinggi yang disebut dengan ridha. Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman tidak ada 6. Tapi ini mencakapkannya aja mudah. Saya menceramahkannya aja. Kalau saya mengalami, belum tentu saya setegar sekuat ibu. Lalu apa yang membuat ibu kuat? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar menahan. Tahan lidah dengan sumpah serapah, tahan pikiran kalau datang macam-macam, stop dengan zikir, tahan hati kalau terlintas macam-macam, stop dengan sholawat. Adapun air mata tak bisa ditahan.
Ketika meninggal anak Nabi umur 18 bulan namanya Ibrahim, menetes air matanya. Sahabat bertanya, "Amatallah ya Rasulullah?" "Tak ridho engkau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Aku ridho." "Kenapa kau menangis?" "Air mata kasih sayang." Jadi menangis tak dilarang. Yang dilarang meratap sampai mengucapkan kata-kata hujatan, barulah dikecam. Kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, "Aku tahu kapan Allah ridho kepadaku." Dari mana kau tahu kapan Allah ridho kepadamu? Ketika aku ridho menerima takdir. Nanti di surga, setelah masuk semua orang ke surga, Allah bertanya, "Mada turidun?" Hai penghuni surga, semua sudah kukasih, apa lagi yang belum kalian dapat? Kata penghuni surga, ada satu yang belum, ridho. Kami belum dapat ridho. Kata Allah, yang dapat ridho cuma saya. Siapa? Yang ridho menerima takdirku. Ibu diuji Allah dengan masa muda, ibu menikah, ibu tak buat dosa. Diuji Allah dengan pekerjaan, pekerjaan ibu tidak haram. Maqam tertinggi diuji Allah. Ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu, Allah SWT. Maka yang menguatkan itu adalah wassalah. Kalau kebetulan duha, sholat duha, kebetulan malam sholat tahajud, kebetulan tak ada waktu lagi, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Doakan almarhumah, umur 18 tahun dosanya hampir tak ada dosanya. Akil balik umur 13, hanya 5 tahun dengan kehidupan yang demikian, belum banyak dosanya. Insya Allah Allah akan menempatkan di tempat yang baik. Maka kita doakan untuk kita semua, untuk almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. وأبدل أهلها خيرا من ذلك وأهلا خيرا من أهلها وقها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان لا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل أهلها من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك